Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan teori-teori komunikasi yang dikaitkan dengan kasus penyampaian informasi gizi anak oleh bidan kepada orang tua sebagai upaya mendukung tumbuh kembang yang optimal. Nah, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu nama saya Marta Gumira Putri Evelyn dan rekan saya. Nama saya Skiari Biratloni. Saya Damara Manurdiantoro. Saya Safira Nabiha. Saya Sakarayu Andini Solasmono. Silva Zaharani. Ya, baik, next slide. Nah, yang pertama ada pengertian teknologi komunikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Pengertian teknologi komunikasi. Teori komunikasi menjelaskan proses penyampaian pesan melalui simbol untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam konteks kesehatan, bidan bertindak sebagai komunikator yang menyusun dan menyampaikan informasi gizi anak kepada orang tua dengan tujuan bukan hanya mentransfer data, tetapi membentuk pemahaman, mempengaruhi sikap, dan mendorong perubahan perilaku pemberian gizi agar tercapai tumbuh kembang optimal. Oke, selanjutnya bagian jenis-jenis teori komunikasi itu ada 4. Yang pertama yaitu symbolic interaction theory. Teori ini individu bertindak berdasarkan makna yang mereka ini berikan terhadap sesuatu. Makna ini bukan inheren, tidak otomatis muncul, melainkan dibentuk lewat interaksi sosial. Nah, maksudnya nih tindakan manusia itu sangat dipengaruhi oleh makna yang dipelajari dari interaksi sosial tersendiri. Jadi perilaku manusia atau perilaku kita tuh bukan hanya dari reaksi spontan aja, tetapi reaksi dari hasil proses interpretasi makna itu sendiri. Nah, jika teori ini dikaitkan dengan kasusnya, yaitu kasus penyampaian informasi gizi anak oleh bidan, bidan tuh perlu memahami makna gizi dan tumbuh kembang dari perspektif orang tua sendiri, kayak apakah gizi cukup atau informasi gizi cukup bagi mereka nih berarti hanya kenyang atau juga berarti berat badan naik, aktif, sehat, atau tidak gampang sakit. Dan pengetahuan orang tua terhadap istilah stunting, ASI eksklusif, atau empati itu disesuaikan agar maknanya atau informasi yang disampaikannya itu jelas bagi mereka atau bagi orang tua sendiri. Yang kedua, jenis teori komunikasi coordinated management of meaning. Teori ini teori ini berfokus kepada bagaimana orang secara bersama-sama atau koordinat menciptakan dan mengelola makna atau meaning dalam komunikasi. Contohnya nih, kamu situasi sedang bercanda dengan teman dekat dengan bahasa yang santai. Nah, kamu sama teman kamu itu tertawa karena memahami memahami bercandaan kamu sama teman-teman kamu. Tapi kamu tahu bercandaan kamu tuh cocok hanya untuk di grup teman kamu aja, nggak ke teman yang lain. Dan nggak cocok juga dipakai di saat di kelas atau dosen sedang ngajar gitu. Nah, maksudnya teori CMM ini melihat komunikasi itu sebagai proses sosial yang aktif dan kolaboratif. Lalu kita juga menciptakan, berbagi, dan mengatur makna agar percakapan ini berjalan sesuai konteksnya. Lalu teori ini dikaitkan dengan kasusnya akan memberikan kerangka yang kuat untuk komunikasi gizi yang efektif. Lalu, pentingnya membangun makna bersama, mendengarkan, memahami konteks, dan menetapkan tindakan nyata dengan komunikasi yang diatur bersama maknanya. Lalu, tumbuh kembang anak bisa lebih optimal. Yang ketiga, itu ada jenis teori komunikasi kognitif dissonance teori, yang dimana seseorang ini akan merasakan ketidaknyamanan atau dissonance bila dia memegang dua pikiran atau kognisi, keyakinan, sikap, pengetahuan yang saling bertentangan, atau apabila perilakunya nih nggak sesuai dengan keyakinannya. Contohnya, ada orang yang yakin bahwa dia tuh peduli sama kesehatannya, tapi perilakunya ini malah berbeda dengan keyakinannya. Dia malah masih ngerokok atau masih minum yang beralkohol. Nah hasilnya itu jadinya menimbulkan rasa bersalah terhadap diri sendiri dan membuat ketidaknyamanan gitu. Itu yang dinamakan disonansi kognitif. Solusinya apa? Eh, Dia akan mengurangi merokok atau minum yang beralkohol gitu.
Nah, lalu teori ini jika dikaitkan dengan kasusnya, itu bisa menyediakan kerangka untuk memahami konflik dalam pikiran dan tindakan orang tua bila dipakai dengan baik gitu. Bisa memicu perubahan sikap atau perilaku yang positif. Kuncinya adalah komunikasi yang sensitif, dialogis, selalu memberi ruang bagi orang tua untuk merespons dan melakukan perubahan yang mereka anggap tuh mampu bagi mereka. Oke, selanjutnya ini jenis teori yang terakhir yaitu expectancy violation theory, yang di mana ekspektansi atau harapan suatu anggapan atau prediksi tentang bagaimana komunikasi atau perilaku orang lain ini seharusnya dalam suatu konteks gitu. Harapan ini juga pengaruhi oleh norma sosial, budaya, pengalaman pribadi, hubungan antara komunikator dan penerimanya. Contohnya nih, harapan kita saat kuliah itu dosen akan menjelaskan dengan formal, tapi malah dosen ini melakukan pelanggaran gitu. Dosen ini malah tiba-tiba bercanda di kelas, bukannya menjelaskan, tapi malah duduk di santai dengan mahasiswanya. Ini bisa memicu reaksi negatif dan positif. Kalau positif, mungkin saja mahasiswa ngerasa, oh suasananya jadi santai. Tapi kalau negatif, itu kita ngerasa dosen tersebut tuh tidak profesional dan beda dengan apa yang kita harapkan gitu. Kalau jika teori ini dikaitkan dengan kasusnya, itu orang tua mungkin berharap bidannya akan memberikan informasi gizi dengan cara yang halus, tidak menyalahkan, dan menggunakan bahasa yang sederhana, tidak dilebih-lebihkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada teori interaksi simbolik. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa makna tidak muncul begitu saja, melainkan dibangun melalui proses interaksi sosial. Jadi, kita tuh belajar menafsirkan dan mengubah makna lewat simbol serta komunikasi dengan orang lain. Nah, dalam konteks kasus kita, gizi anak, bidan itu berperan sebagai significant other atau yang mempengaruhi cara pandang orang tua. Jika sebelumnya ada pemahaman lama bahwa anak gemuk itu sama dengan sehat, nah kalau di sekarang itu melalui komunikasi, makna itu bergeser menjadi anak sehat sama dengan anak yang tumbuh sesuai dengan gizi yang seimbang. Nah, jadi proses interaksi yang berulang membantu orang tua menginternalisasi pemahaman baru, sehingga mereka mampu mengubah pola pemberian makan dan akhirnya mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Coordinated Management of Meaning, yang dimana Management of Meaning atau CMM ini adalah suatu teori yang dikembangkan oleh Peirce dan juga Cronin pada tahun 1970 dan dikembangkan lagi di tahun 1980-an. Nah, teori CMM ini itu memiliki cakupan yang luas, yang menyajikan cara menganalisis semua jenis aktivitas manusia dari perspektif komunikasi, atau bagaimana realitas dibangun dalam interaksi sosial. Nah, di Coordinated Management of Meaning atau CMM ini terdapat beberapa aspek. Yang di dalam aspeknya itu salah satunya adalah meaning and action. Yang dimana meaning and action ini memiliki beberapa aspek lagi, yaitu yang pertama ada konteks of meaning and action, di mana kita itu harus memahami konteks dari makna dan juga perilaku dari lawan bicara kita. Nah, kalau misalnya kita udah memahami konteksnya, maka kita bisa memaknai perilaku dari seseorang itu. Contohnya, kalau misalnya diibaratkan seorang ibu yang datang untuk konsultasi ke bidan mengenai kondisi gizi sang anak, itu bidan bisa mengetahui sebab dari kondisi gizi sang anak dari perilaku atau kepribadian sang ibu. Lalu yang kedua dari aspek dari meaning and action ini yaitu adalah rules. Rules ini adalah aturan di mana kita akan berperilaku untuk menanggapi dari perilaku lawan bicara kita. Rules yang pertama yaitu rules of meaning, di mana kita harus memaknai dari
eh, perilaku lawan bicara kita. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah rules of action, yang mana aturannya itu ketika seseorang menyapa atau tersenyum kepada kita, maka kita akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya, aspek yang ketiga dalam aspek meaning and action ini adalah logical force, yang dimana logical force ini terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama prefigurative force, di mana prefigurative force ini adalah ketika seorang ibu mendapatkan masukan atau solusi dari seorang bidan yang dianggap sebagai kritikan oleh ibu tersebut akan merespon dengan amarah karena merasa tidak ada pilihan lain selain marah. Lalu yang kedua yaitu contextual force, di mana apabila ibu ini diberi kritikan, maka ibu ini akan berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar dan kritikan itu akan diacuhkan. Lalu yang ketiga yaitu implicative force, di mana ketika ibu itu mendapatkan kritikan yang dimana itu adalah sebenarnya sebuah saran, maka ibu ini akan memiliki pilihan di otaknya bahwa yang diberikan oleh dokter atau bidan itu adalah sebuah saran, bukannya suatu kritikan. Sehingga hal itu bisa dijadikan suatu timbal balik nantinya. Nah, yang keempat dan yang terakhir dari logical force itu adalah practical force, di mana eh, ibu ini akan merespon kritikan lagi kepada bidan atau dokter yang memberikan kritik. Lalu selanjutnya yaitu adalah aspek terakhir dari aspek meaning and action, yaitu meaning and action loops, di mana ini akan terjadi ketika makna dan aksi secara konsisten terkait satu sama lain, sebuah lingkaran yang terikat atau charmed loop akan terbentuk. Seperti contohnya ketika seorang ibu berkonsultasi ke bidan atau dokter mengenai kondisi gizi sang anak, tetapi solusi dan saran yang diberikan oleh dokter atau bidan itu tidak diindahkan atau diacuhkan, lalu kondisi dan eh, tumbuh kembang sang anak terganggu sehingga ibu itu akan kembali lagi ke dokter, sehingga itu akan membuat satu lingkaran yang terus-menerus berulang. Aspek yang selanjutnya yaitu adalah koordinasi dan juga storytelling. Koordinasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih komunikator memahami tindakan dari mereka itu dalam satu pesan dan memiliki semacam pola yang masuk akal bagi mereka. Nah, komunikator ini nggak perlu memiliki aturan atau makna tindakan yang sama supaya koordinasi ini dapat terjadi. Jadi misalnya ketika bidan, dokter dan juga perawat ini harus berkoordinasi untuk memberikan saran terkait solusi gizi sang anak, itu salah satu dari komunikator yaitu perawat itu memberikan pesan yang berbeda. Namun menurut bidan dan juga dokter ini masuk ke dalam perilaku yang logis, maka koordinasi ini tidak dikatakan gagal. Selanjutnya yaitu storytelling atau bercerita. Ini adalah kondisi ketika apabila diibaratkan seorang ibu yang ke konsultasi ke bidan itu tadi menceritakan kondisi anaknya melalui cerita, sehingga dokter bisa menarik kesimpulan dari cerita yang diberikan. Nah, dalam teori CMM ini digunakan model atau alat yang bernama LUUUTT, yang dimana model ini itu mengidentifikasi ada 6 dimensi, yaitu kisah yang dihidupi, kisah yang tidak terungkap, kisah yang tidak didengarkan, kisah yang tidak diketahui, kisah yang diceritakan, dan penceritaan. Selanjutnya ada teori disonansi kognitif. Jadi, teori ini menjelaskan bahwa manusia mengalami ketidaknyamanan psikologis ketika memiliki dua atau lebih kondisi yang saling bertentangan. Ketidaknyamanan ini mendorong individu untuk menguranginya dengan cara seperti mengubah sikap, menambahkan koneksi yang selaras, atau mengurangi pentingnya koneksi yang bertentangan. Penyampaian informasi gizi anak oleh bidan kepada orang tua dapat menimbulkan disonansi kognitif ketika kebiasaan makan yang lama tidak sesuai dengan pengetahuan baru yang diberikan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan rasa tidak nyaman yang mendorong orang tua untuk mencari cara menguranginya, seperti mengubah pola pemberian makan, mencari informasi tambahan yang mendukung, atau menyesuaikan sikap agar selaras dengan anjuran kesehatan.
Dalam hal ini, bidan berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan perubahan dengan penjelasan sederhana dan justifikasi minimal sehingga orang tua lebih mudah menerima dan termotivasi melakukan penyesuaian. Dengan begitu, informasi gizi yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang mendukung tumbuh kembang optimal anak. Oke, baik. Selanjutnya itu ada ekspektasi violation teori atau teori harapan pelanggaran. Nah, atau teori pelanggaran harapan. Nah, pada teori ini, pelanggaran harapan menyatakan bahwa setiap orang mempunyai harapan tertentu terhadap perilaku nonverbal yang diperlihatkan oleh orang lain. Jika harapan itu tidak sesuai dengan perilaku yang dikeluarkan oleh orang itu, maka reaksi yang muncul bisa positif atau negatif. Contohnya seperti eh, saya dan teman sahabat saya ketika saya mengajak untuk bermain hari itu juga, dan harapan saya dia akan seneng gitu, tapi pas saya ajak ternyata dia lagi nggak senang atau lagi nggak bisa, itu namanya pelanggaran harapan, yang dimana itu akan membuat diri saya kecewa karena harapan yang sebelumnya itu bisa jadi jalan itu jadi nggak jadi jalan gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada pelanggaran harapan nonverbal seperti jarak yang terlalu dekat bisa menimbulkan ketidaknyamanan tapi juga bisa menjadi hal positif bila si pelanggar dipersepsikan baik. Contohnya seperti ketika kamu nggak sengaja nih ngobrol basa-basi dengan orang asing, tapi orang asing itu tuh terlalu dekat ngobrolnya sama kamu, tidak memperhatikan zonanya. Nah, itu tuh akan membuat risih di diri kamu. Tapi ketika bisa menjadi hal positif bila si pelanggar dipersepsikan baik. Nah, ketika kamu ngobrol sama crush kamu gitu, tapi dengan jarak yang dekat nih, jarak yang dekat. Harusnya harusnya tuh kalau orang yang nggak terlalu dekat itu kamu bisa risih kan, tapi kalau crush kamu dia nggak terlalu dekat tapi kamu punya rasa ke dia, nah itu tuh bisa jadi positif karena kamu punya rasa ke dia gitu loh. Nah, selanjutnya ada proxemic, merupakan studi tentang bagaimana orang menggunakan ruang saat berkomunikasi, serta bagaimana mereka mengartikan penggunaan ruang oleh orang lain. Ruang bukan hanya soal fisik, tapi juga berkaitan dengan makna, pesan, dan kenyamanan dalam percakapan. Nah, menurut Leaders and Eves 2008, jarak yang diciptakan antara satu dengan yang lain dapat menentukan keberhasilan dalam komunikasi. Nah, manusia memiliki dua kebutuhan yang saling bertentangan. Afila, uh, Menurut Burgon 1978 itu ada afiliasi dan ruang pribadi. Nah, afiliasi itu yaitu keinginan untuk dekat dengan orang lain, sedangkan ruang pribadi yaitu keinginan untuk menjaga jarak dan privasinya. Proxemic itu memiliki beberapa kategori zona. Yang pertama itu zona intim, memiliki jarak 0 sampai 18 inci atau 0 sampai 45 cm. Nah, ini tuh biasanya terjadi ketika kamu ngobrol sama orang tua, ngobrol secara deep talk, dan juga eh, ngobrol sama pasangan kamu. Nah, terus yang kedua itu ada zona personal. Nah, zona personal ini memiliki jarak 18 inci sampai 4 kaki atau sekitar 45 cm sampai 1,2 meter. Nah, zona personal ini biasanya kamu ngobrol sama sahabat kamu. Nah, ketika itu tuh personal dan intim itu memiliki jarak yang cukup beda walaupun kelihatannya kayak sama gitu ya orangnya. Nah, yang ketiga itu ada zona sosial, memiliki jarak 4 sampai 12 kaki atau sekitar 1,2 sampai 3,6 meter. Nah, zona sosial ini biasanya seperti kamu ngobrol dengan orang asing, basa-basi dengan orang asing, ataupun dengan yang di transportasi umum, itu kan suka basa-basi. Nah, itu tuh zona sosial. Kalau zona publik itu biasanya memiliki jarak 12 kaki ke atas atau lebih dari 36 meter. Zona publik ini digunakan ketika kamu presentasi di depan kelas, kamu rapat di kantor. Nah, itu kan cakupan audiensnya itu banyak ya. Jadi zona publik ini sangat disarankan. Gak mungkin dong kayak
audiensnya banyak tapi pakai zona intim, kan itu kan yang dengar siapa gitu. Kan kalau yang zona publik yang dengar itu banyak. Jadi suara suara yang kita keluarkan juga harus lebih besar ketika kita pakai zona publik. Nah, selanjutnya ada teritorialitas. Adalah seseorang yang mengklaim atas suatu ruang atau objek, baik nyata maupun simbolis. Teritorialitas memiliki 3 jenis. Nah, yang pertama ada primer, area eksklusif milik pribadi, misalnya kamar tidur, bengkel, komputer. Nah, biasanya diberi tanda kepemilikan seperti nama, label, dan lain sebagainya. Yang kedua ada sekunder. Area yang bukan milik pribadi, tapi sering dipakai, misalnya kursi favorit di kelas atau perpustakaan kampus. Nah, itu tuh biasanya ditandai dengan eh, apa ya, seiring berjalannya waktu nih kamu sering duduk di situ terus. Nah, itu tuh sama aja secara tidak langsung kamu menandai kursi itu. Yang ketiga, publik, area terbuka untuk umum. Misalnya pantai, taman, bioskop, transportasi umum. 4 cara manusia menandai wilayah menurut Kipar 1978. Yang pertama, penanda. Dengan menandai ruang menggunakan tas di kursi atau jaket di meja. Yang kedua, label. Simbol identifikasi, nama atau plakat. Yang ketiga, tampilan ofensif. Menunjukkan sikap atau penampilan yang agresif untuk menghalangi seseorang. Yang keempat, ada masa jabatan. Siapa yang lebih dulu menempati dan paling lama bertahan, maka orang itulah yang berhak. Nah, yang dimaksud yang keempat ini adalah ketika kamu apa ya namanya, karyawan baru nih di suatu kantor, terus kamu punya senior. Nah, dia tuh otomatis akan menandai wilayah itu. Kenapa? Karena eh, sebagai jabatan yang lebih lama, dia ini punya hak atas wilayah itu gitu loh ibaratnya. Terus ya, selanjutnya ada teori pelanggaran harapan. Mempunyai 3 asumsi utama, yaitu yang pertama harapan mendorong interaksi manusia, yang kedua harapan yang dipelajari, yang ketiga membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Yang pertama itu, orang selalu punya ekspektasi tentang bagaimana lawan bicara akan berperilaku. Nah, ekspektasi ini menjadi acuan dalam percakapan. Yang kedua, harapan yang dipelajari. Ekspektasi terbentuk dari pengalaman sosial, norma, stereotip, reputasi, dan lain-lain. Jadi ketika kamu punya banyak pengalaman, maka harapan-harapan itulah yang bisa dipelajari. Terus juga biasanya seseorang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Nah, itu tuh dilihat dari bagaimana nonverbal yang dikeluarkan dan disesuaikan dengan prediksi atau ekspektasi. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekspektasi. Di antaranya, yang pertama adalah faktor komunikator. Nah, hal ini dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia penampilan, kepribadian, reputasi dari lawan bicara. Ketika kamu berbicara dengan orang yang lebih tua, itu kamu juga harus memperhatikan cara bicara kamu, atau ketika kamu berbicara dengan lawan jenis itu juga kamu harus memperhatikan cara bicara kamu. Yang kedua adalah faktor relasional. Dilihat berdasarkan hubungan masa lalu yang dialami, perbedaan status, tingkat kedekatan atau ketertarikan. Nah, ketika kamu berbicara dengan orang yang ibaratnya apa ya, eh mungkin mungkin anak tongkrongan atau anak yang bandel. Nah, kamu ketika pas kamu bicara, kamu jangan mempunyai harapan, oh akan direspon dengan baik, atau oh eh, komunikasi ini akan nyambung. Itu mungkin iya akan nyambung, tapi lebih besar pelanggaran harapannya. Nah, yang ketiga itu ada faktor konteks, formalitas atau informalitas situasi, norma budaya, fungsi sosial, lingkungan fisik. Ini sama halnya dengan bukan ini lebih mirip-mirip dengan yang memperhatikan relasional. Nah, kalau budaya ini, norma budaya kan norma budaya beda-beda ya. Kayak di Jakarta, di Jawa, di Sumatera itu beda. Nah, kalau kamu ngomong lo gue sama orang Jawa, itu kan pasti kayak respon dia tuh bakalan beda gitu. Kalau kamu ngomong lo gue berharap responnya asik gitu, tapi eh, tapi enggak gitu, karena orang Jawa itu lebih ke kalem, bukan nggak asik ya, lebih ke
mungkin kurang gitu, jokesnya kurang masuk sama budaya kamu sendiri. Tuh, next. Nah, selanjutnya ada ambang ancaman, adalah batas toleransi seseorang terhadap pelanggaran jarak pribadi. Terus juga menurut Burgon mendefinisikan sebagai titik di mana seseorang mulai merasa tidak nyaman secara fisik maupun psikologis. Selanjutnya ada valensi pelanggaran, adalah penilaian positif atau negatif terhadap perilaku yang melanggar ekspektasi kita. Jadi ketika seseorang bertindak tidak sesuai harapan, kita menilai apakah itu bagus atau buruk. Faktor penentunya yaitu cara kita menafsirkan maksud perilaku tersebut, apakah kita merasa diuntungkan atau dirugikan oleh pelanggaran itu. Next, valensi imbalan komunikator atau komunikator keyword valence merupakan konsep yang menjelaskan bahwa bagaimana kita menilai pelanggaran sangat bergantung pada siapa yang melakukan pelanggaran itu. Faktor yang mempengaruhi valensi imbalan komunikator diantaranya itu daya tarik fisik, senyum, dan ekspresi positif, kredibilitas atau status sosial, serta kesamaan sikap atau nilai. Next, nah untuk kasus yang kita ambil penyampaian dari bidan kepada orang tua tentang gizi anak itu tuh bidan itu harus memperhatikan beberapa hal, contohnya kayak zona, terus juga verbal dan nonverbalnya. Kalau zona itu tuh sebaiknya bidan itu memakai zona sosial yang dimana itu adalah jarak aman ketika berbicara dengan orang tua secara formal agar pesannya itu bisa disampaikan. Terus juga harus memperhatikan verbalnya dulu. Apakah orang tua itu konsultasi dengan nada bicara yang bagaimana atau yang lembut atau yang kasar atau yang rada jutek. Nah, itu tuh harus diperhatikan juga. Terus juga nonverbalnya. Nonverbalnya harus diperhatikan seperti dari ekspresi apakah terlihat arogan atau apa. Nah, itu sangat penting untuk dikuasai oleh bidan. Caranya dengan eh caranya dengan kan bidan itu banyak pasien-pasiennya sebelumnya. Nah, itu tuh harus diperhatikan juga pasien-pasien sebelumnya untuk berkomunikasi dengan pasien selanjutnya gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, eh, di sini teori komunikasi itu ada empat. Yang pertama dari teori interaksi simbolik atau symbolic interaction teori sendiri, ini menjelaskan bahwa manusia ini membangun realitas sosial melalui interaksi menggunakan simbol, seperti bahasa, isyarat, dan lain-lain. Maknanya juga tidak melekat pada suatu objek, melainkan diciptakan dan dinegosiasikan melalui komunikasi itu. Terus yang kedua, teori yang kedua yaitu teori Coordinates Management of Meaning atau CMM. Teori ini tuh berfokus pada bagaimana individu ini mengelola makna dan tindakan dalam komunikasi untuk menciptakan realitas sosial. Komunikasinya juga dianggap sebagai proses di mana kita ini menari bersama untuk menciptakan pola interaksi yang masuk akal. Lalu, teori yang ketiga itu ada teori disonansi kognitif atau cognitive dissonance theory. Teori ini manusia akan merasa tidak nyaman atau disonansi ketika memiliki dua keyakinan, sikap, atau perilaku yang bertentangan. Ketidaknyamanan ini memotivasi mereka untuk mengubah salah satunya agar kembali seimbang atau konsistensi. Yang terakhir, teori terakhir adalah teori pelanggaran harapan atau expectancy violation theory. Teori ini merupakan individu yang memiliki harapan tentang perilaku nonverbal orang lain, misalnya jarak fisik atau kontak mata. Jika harapan ini dilanggar, kita akan mengevaluasi perilaku tersebut yang memicu reaksi positif atau negatif. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.